Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hasanah Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kali ini ada beberapa tema yang akan kita bahas mengenai apa itu malam Lailatul Qadar dan pendapat para ulama mengenai kapan malam Lailatul Qadar akan diturunkan dan tentunya amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Yang terakhir, khasiat kesehatan atas amalan yang akan kita lakukan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Seperti firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah ia sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun sebab kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar, tidak lain adalah karena pada malam itulah ditetapkannya segala urusan, ketetapan-ketetapan rezeki, ajal, dan semua yang akan terjadi pada tahun itu sampai dengan malam yang sama pada tahun depan. Allah Ta'ala menetapkan itu semua untuk seluruh negeri dan semua hambanya. Artinya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan itu kepada para malaikat dan menyuruh mereka melaksanakannya apa yang menjadi tugasnya. Allah menulis untuk mereka pada apa yang telah Dia tetapkan untuk tahun ini, lalu memperlihatkannya kepada mereka, dan bukan berarti bahwa Allah Ta'ala memutuskan takdir pada malam itu, karena Allah Ta'ala telah menetapkan semua takdir sebelum Dia menciptakan langit dan bumi pada zaman azali. Seorang bertanya kepada Husain bin Fadl, bukankah Allah telah menetapkan semua takdir sebelum Dia menciptakan langit dan bumi? Benar, jawab Husain. Kalau begitu, apa arti Lailatul Qadar itu? Tanya orang itu pula. Husain menjawab, pengarahan takdir-takdir itu kepada waktu-waktu dan pelaksanaan dari ketetapan yang telah ditakdirkan tersebut. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, pada malam Qadar pintu-pintu langit dibuka. Tidak seorang hamba pun yang mengerjakan sholat pada malam itu, melainkan Allah Ta'ala akan mengganti baginya untuk setiap takdirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga. Yang seandainya seorang pengendara berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, masih belum selesai baginya untuk menempuh seluruh bayang-bayang tersebut. Dan untuk setiap rakaat yang dikerjakannya akan diganti dengan sebuah mahligai dari dalam surga, yang tersebut dari berlian, yakut, zabarjud, dan mutiara.
Dan untuk setiap ayat yang dibacanya dalam sholat itu akan diganti dengan sebuah mahkota di dalam surga. Dan untuk setiap duduk di dalam sholat itu akan diganti dengan sebuah derajat di atas derajat-derajat dalam surga. Dan untuk setiap sholat akan diganti dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, pada malam Qadar pintu-pintu langit dibuka, tidak seorang hamba pun yang mengerjakan sholat pada Qadar, melainkan Allah Ta'ala akan mengganti baginya untuk setiap takbirnya dengan menanamkan sebatang pohon di dalam surga. Yang seandainya seorang pengendara berjalan di bawah bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, masih belum selesai baginya untuk menempuh seluruh bayang-bayang tersebut. Dan untuk setiap rokaat yang dikerjakan akan diganti dengan sebuah mahligai di dalam surga yang terbuat dari berlian, yakut, zabarjud, dan mutiara. Dan untuk setiap ayat yang dibaca dalam sholat itu akan diganti dengan sebuah mahkota di dalam surga. Dan untuk setiap duduk di dalam sholat itu akan diganti dengan sebuah derajat di atas derajat-derajat dalam surga. Dan untuk setiap sholat yang akan diganti dengan seperangkat perhiasan di antara perhiasan-perhiasan surga. Kutipan dari kitab Zubdatul Wa'izin. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu malam Lailatul Qadar itu. Sebagian mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, kemudian dihapuskan. Namun pada umumnya pada masyayikh berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu masih tetap terlanjut sampai hari kiamat. Tetapi mengenai kapannya mereka berbeda pendapat. Sebagian pendapat pada malam pertama dari bulan Ramadan, yang lain berpendapat pada malam ke-17. Tetapi kebanyakan berpendapat di antara 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Adapun umumnya pada sahabat dan ulama sependapat bahwa malam Lailatul Qadar ialah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Diceritakan bahwa Abu Yazid Al-Bustami rahimallah berkata, seumur-umur hidup saya hanya pernah mengalami malam Qadar 2 kali. Semuanya terjadi tepat pada tanggal 27. Dan tersebut di dalam kitab Al-Haqa'iq karangan Al-Hanafi. Dia mengatakan, sesungguhnya huruf-huruf yang terdapat pada kata Lailatul Qadar ada 9. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan kata-kata Lailatul Qadar itu pada 3 tempat. Jadi seluruhnya ada 27 huruf. Adapun sebab kenapa malam itu tidak diberitahukan kapan terjadinya secara tepat kepada umatnya adalah agar mereka tekun beribadah kepada seluruh malam di bulan Ramadan itu, karena keinginan yang kuat untuk dapat mengalami malam itu. Seperti juga halnya dengan tidak dijelaskannya saat terkabulnya doa pada hari Jumat. Dan juga sholat wusta di antara sholat-sholat fardu yang 5. Amalan yang dianjurkan antara lain yaitu sholat hajat, sholat tasbih, dan berzikir. Sholat pada malam hari sangat bagus untuk kesehatan. Seperti yang dijelaskan, sholat untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar sangat bagus untuk kesehatan. Seperti melaksanakan sholat tasbih yang rokaatnya sangat bagus untuk kesehatan, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya mengenai manfaat sholat taraweh untuk kesehatan.
Kemudian berzikir. Berzikir sangat baik untuk kesehatan manusia, baik itu dari psikis atau dari fisiknya. Orang yang berzikir secara otomatis hatinya akan terasa tenang, pikirannya akan terasa fresh, terhindar dari gangguan-gangguan pikiran yang membuat seseorang menjadi stres. Maka dari itu amalan-amalan untuk menyambut malam Lailatul Qadar sangatlah baik untuk kesehatan. Mungkin itu video kali ini, semoga berkah dan manfaat.